Ribuan suku Dayak ini turun di tengah kota Pontianak dengan segala macam senjata, mandaunya, parangnya, panahnya, tombaknya. Mereka cari saya. Mana Habib Rizik? Dia kejar. Seluruh baliho saya dibakar. Baliho-baliho selamat datang Habib Rizik, dakwah di masjid ini, dakwah di sini, dibakar. Marah orang-orang Dayak ini karena nggak dapat untuk membunuh saya. Nah saat itu saya ditelepon lagi, Habib, ini bagaimana? Mereka sudah mengganggu ibu-ibu kita. Ini ada ibu-ibu kita yang ditarik jilbabnya, ditendang, dianiaya. Nah, di situ saya sampaikan lagi, kalau mereka sudah melakukan penyerangan, penindasan, penganiayaan kepada wanita-wanita kita, serbu. Umat Islam ribuan nyerbu saudara ke tengah kota, ke Jalan Gajah Mada yang ada di Pontianak. Perang saudara. Begitu perang, hanya baru 15 menit saudara, 2 Dayak mati, 6 Dayak luka parah saudara. Begitu 2 mati, 6 luka parah, bubar mapor. Hulu Balang Melayu minta izin lagi. Kalau begitu Habib, bagaimana kalau rumah gubernur yang kami bakar? Saya jawab, setuju. Karena gubernurnya provokator saudara. Gubernurnya Kina Dayak saudara. Kafir bukan Islam. Dia provokator. Mengadu domba umat Islam dengan Dayak saudara. Kurang ajar. Setelah selesai Pontianak, sebulan kemudian saya ke Samarinda saudara. Saya ceramah di beberapa tempat, mau ada acara besar di Islamic Center. Dayak-dayak non muslim sudah ya turun, nolak, ngancam. Kalau Habib Rizik ke Islamic Center akan kami jagat, akan kami bunuh. Turun mereka. Saudara, sekitar 1.000 orang turun, macam-macam senjata, datang ke kantor gubernur. Gubernur harus tutup Islamic Center. Gak boleh Habib Rizik untuk berceramah. Rencana ceramahnya besok malam, saudara. Acara malam, pagi. Datang kepala suku Kutai, saudara, asli Dayak Kalimantan. Datang lagi yang dari Bugis. Saudara, Habib, kami masyarakat Bugis. Nanti malam siap untuk menurunkan pasukan untuk perang lawan mereka. Jalan yang Bugis, datang lagi yang Banjar. Habib, bukan mereka lagi yang asli Kalimantan. Kami Banjar juga asli Kalimantan. Kami nggak redha. Mereka seenak-enaknya untuk menolak Habib. Satu-satu datang berbaiat untuk perang, saudara. Singkat cerita, malam habis Isya, saudara. Saya keluar dari hotel, luar biasa, ribuan orang. Ini bukan mau ngaji, mau perang. Masuk ke dalam masjid, ternyata di dalam masjid udah penuh umat, saudara. Jadi yang ngaji ribuan, yang mau perang ribuan juga. Jadi yang mau perang nih nggak ada masuk ke masjid. Habib ngajar aja di masjid. Habib tablik akbar aja. Kita urusannya perang di depan nih. Ribuan suku Dayak ini turun di tengah kota Pontianak dengan segala macam senjata, mandaunya, parangnya, panahnya, tombaknya. Mereka cari saya. Mana Habib Rizik? Dia kejar. Seluruh baliho saya dibakar. Baliho-baliho selamat datang Habib Rizik, dakwah di masjid ini, dakwah di sini, dibakar. Marah orang-orang Dayak ini karena nggak dapat untuk membunuh saya. Nah saat itu saya ditelepon lagi, Habib, ini bagaimana? Mereka sudah mengganggu ibu-ibu kita. Ini ada ibu-ibu kita yang ditarik jilbabnya, ditendang, dianiaya. Nah, di situ saya sampaikan lagi, kalau mereka sudah melakukan penyerangan, penindasan, penganiayaan kepada wanita-wanita kita, serbu. Umat Islam ribuan nyerbu saudara ke tengah kota, ke Jalan Gajah Mada yang ada di Pontianak. Perang saudara. Begitu perang, hanya baru 15 menit saudara, 2 Dayak mati, 6 Dayak luka parah saudara. Begitu 2 mati, 6 luka parah, bubar mapor. Hulu Balang Melayu minta izin lagi. Kalau begitu Habib, bagaimana kalau rumah gubernur yang kami bakar? Saya jawab, setuju. Karena gubernurnya provokator saudara. Gubernurnya Kina Dayak saudara. Kafir bukan Islam. Dia provokator. Mengadu domba
umat Islam dengan Dayak, saudara, kurang ajar. Setelah selesai Pontianak, sebulan kemudian saya ke Samarinda, saudara. Saya ceramah di beberapa tempat, mau ada acara besar di Islamic Center. Dayak-dayak non-muslim sudah ya turun, nolak, ngancam. Kalau Habib Rizik ke Islamic Center akan kami jagat, akan kami bunuh. Turun mereka, saudara. Sekitar 1.000 orang turun, macam-macam senjata, datang ke kantor gubernur. Gubernur harus tutup Islamic Center. Gak boleh Habib Rizik untuk berceramah. Rencana ceramahnya besok malam, saudara. Acara malam, pagi. Datang kepala suku Kutai, saudara. Asli, Dayak Kalimantan. Datang lagi yang dari Bugis. Saudara, Habib, kami masyarakat Bugis. Nanti malam siap untuk menurunkan pasukan untuk perang lawan mereka. Jalan yang Bugis, datang lagi yang Banjar. Habib, bukan mereka aja yang asli Kalimantan. Kami Banjar juga asli Kalimantan. Kami nggak redho. Mereka seenak-enaknya untuk menolak Habib. Satu-satu datang berbaiat untuk perang, saudara. Singkat cerita, malam habis Isya, saudara. Saya keluar dari hotel, luar biasa, ribuan orang. Ini bukan mau ngaji, mau perang. Masuk ke dalam masjid, ternyata di dalam masjid udah penuh umat, saudara. Jadi yang ngaji ribuan, yang mau perang ribuan juga. Jadi yang mau perang nih nggak ada masuk ke masjid. Habib ngajar aja di masjid. Habib tablik akbar aja. Kita urusannya perang di depan, Beb. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saudara. Begitu saya masuk Pontianak, saudara, ada oknum gubernur saat itu, saudara. Nah, gubernurnya ini, saudara, Cina Dayak. Dia provokasi orang-orang Dayak. Dia katakan Habib Rizik ini berbahaya. Habib Rizik ini pemecah belah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia datangkan hampir 2-3 ribu masyarakat Dayak dari pedalaman. Turun ke kota Pontianak. Saya dakwah di Pontianak. Hari pertama saya dakwah. Hari kedua saya dakwah. Ketiga saya dakwah. Saya diundang, saudara, oleh paguyuban masyarakat Melayu, saudara. Begitu hari terakhir, jam 7 pagi, saya ke bandara mau pulang. Ternyata di jam yang sama, ribuan suku Dayak ini turun di tengah kota Pontianak. Dengan segala macam senjata. Mandaunya, parangnya, panahnya, tombaknya. Mereka cari saya. Mana Habib Rizik? Dia kejar. Saudara, saya nggak tahu ada kejadian itu, saudara. Saya duduk tenang, sudah di bandara. Emang kalau nggak tahu enak ya? Kalau nggak tahu enak gak? Enak. Kalau tahu kan bingung ya. Saya tenang, nggak ada urusan, saudara. Nah, begitu pesawat saya terbang, jam 7.30, saudara. Ini panitia yang nganter saya dari bandara pulang. Mereka kaget, saudara, melihat seluruh baliho saya dibakar. Baliho-baliho selamat datang Habib Rizik. Dakwah di masjid ini, dakwah di sini, dibakar. Marah orang-orang Dayak ini karena nggak dapat untuk membunuh saya. Tapi ini nggak semua Dayak. Ini hanya oknum Dayak yang dikumpulkan oleh gubernur dan yang agamanya bukan Islam, saudara. Ingat, orang Dayak yang agama Islam juga banyak. Nah, tapi biasanya orang Dayak yang sudah masuk Islam nggak mau disebut Dayak. Mereka biasanya sebut diri mereka ya Kutai, ya Melayu, saudara, dan seterusnya. Singkat cerita, ini setelah peristiwa Sampit, setelah peristiwa Sambas, saudara. Nah, singkat cerita, saya turun pesawat di Bandara Cengkareng, ditelepon oleh panitia. Habib, izinkan kami, berikan kami komando. Ribuan Dayak turun di jalan, menghancurkan semua baliho Habib, dan mereka mengancam kampung-kampung muslim. Akhirnya saya katakan, saudara, memang saya ceramah begini nih, soal persatuan, saudara. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara.
kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya kira mah lewat mikrofon dihubungkan yaitu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Kita sampaikan, saudara. Akhirnya dua kekuatan ini berhadap-hadapan. Saya ditelepon oleh Kapolda. Saya ditelepon oleh Pangdam di Kalimantan Barat, saudara. Pertama Kapolda yang telepon. Habib, tolong bantu kami. Apa yang mesti dibantu? Ini dua kekuatan, Beb. Ini sudah mau pertumpahan darah. Lalu saya minta Habib berikan komando lewat speaker masjid supaya umat Islam pulang ke rumah. Letakkan senjata mereka. Biar nanti kami yang urus. Ini orang-orang Dayak biar kami pulangkan. Nah kemudian setelah itu ditambah, saudara. Yaitu panglimanya, pangdamnya bicara, Habib, saya panglima di sini. Saya sepakat dengan Kapolda. Tolong Beb, umat Islam disuarakan saja, pulang aja, kami yang tangani Beb. Saya tolak, saudara. Saya bilang, maaf Jenderal, saya pengalaman di Ambon, saya pengalaman di Poso. Begini cara kalian memberikan komando. Saudara kami di Poso diserukan oleh tentara, oleh polisi, hei umat Islam, kembali ke rumah, tidak ada apa-apa, aman, letakkan senjata. Sorenya pondok pesantren Wali Songo diserbu oleh Laskar Kristus, 60 santri dibunuh, santri perempuan diperkosa, kiainya dibakar, masjid dihancurkan. Saya sampaikan di Ambon begitu juga, kami letakkan senjata, terus mereka serang kami. Nggak bisa Pak Kapolda, nggak bisa Pak Pangdam. Kalian lucuti dulu senjata mereka. Ambil itu semua senjata orang-orang Dayak. Suruh mereka pulang. Kalau mereka sudah pulang, saya janji, saya akan minta kepada umat Islam, pulang, letakkan senjata. Takbir. Enak aja orang Islam disuruh taruh senjata, saudara. Oh Pak Kapolda marah, Pangdam marah. Enggak, saya ngomong lagi di speaker, umat Islam jangan letakkan senjata, siapapun yang minta. Mau Kapolda, mau Pangdam, jangan letakkan senjata. Tapi kalian gak boleh nyerang. Kalau diserang, serang lagi. Umat Islam bertahan, saudara. Dari pagi sampai jam 10, sampai zuhur masih bertahan. Sekitar jam 2 siang, pasukan Dayak ini ngacak-ngacak pasar. Ibu-ibu yang berjilbab ditarik jilbabnya, saudara. Pasarnya umat Islam ditendang, diobrak-abrik. Nah saat itu saya ditelepon lagi, Habib, ini bagaimana? Mereka sudah mengganggu ibu-ibu kita. Ini ada ibu-ibu kita yang ditarik jilbabnya, ditendang, dianiaya. Nah, di situ saya sampaikan lagi, kalau mereka sudah melakukan penyerangan, penindasan, penganiayaan kepada wanita-wanita kita, serbu. Umat Islam ribuan nyerbu, saudara, ke tengah kota, ke Jalan Gajah Mada yang ada di Pontianak. Perang, saudara. Begitu perang, hanya baru 15 menit, saudara, 2 Dayak mati, 6 Dayak luka parah, saudara. Begitu 2 mati, 6 luka parah, bubar, mapor mereka ke rumah masing-masing, saudara. Umat Islam kalau bersatu nggak kalah. Betul. Saat itu yang bersatu, saudara, ada Madura, ada Bugis, ada Banjar, ada Melayu. Kita satukan. Jangan ente ribut dong. Jangan Madura yang dibantai dong. Saudara, akhirnya terjadi peperangan, saudara. Jam 5 sore mereka lari, yaitu ke rumah adat mereka. Namanya rumah adat Betang, saudara. Rumah Betang itu rumah adat Dayak, saudara. Nah begitu mereka lari ke sana, diserbu oleh umat Islam. Direbut itu rumah Betang. Akhirnya mereka lari. Nah menjelang maghrib saya ditelepon lagi. Habib,
Kami sudah berhasil merebut markas mereka. Saya minta izin Habib, kami ini Hulu Balang Melayu minta izin, kami mau bakar ini rumah Betang. Saya katakan jangan. Kalau kamu bakar, berarti kamu mengumumkan perang kepada seluruh Dayak satu pulau Kalimantan. Kan yang salah nggak semua Dayak. Yang salah kan ini preman-preman Dayak. Ada 2000-an yang turun, jangan. Apalagi di dalam rumah Betang, ada anak-anak, ada ibu-ibu yang ditinggal sama suaminya. Suaminya lari pontang-panting, saudara. Mau perang bawa anak, bawa bini. Dia pikir dia pasti menang, saudara. Nah, kita katakan kepada Hulu Balang Melayu, itu perempuan anak-anak kumpulkan. Masukkan ke bis, pulangkan mereka ke kampung mereka. Tidak boleh diganggu. Rumah Betang kuasai. Enggak boleh sampai rumah Betang dibakar. Hulu Balang Melayu minta izin lagi. Kalau begitu Habib, bagaimana kalau rumah gubernur yang kami bakar? Saya jawab, setuju. Takbir. Takbir. Karena gubernurnya provokator, saudara. Gubernurnya Kina Dayak, saudara. Kafir bukan Islam. Dia provokator. Mengadu domba umat Islam dengan Dayak, saudara. Kurang ajar. Diserbu, saudara, umat. Tapi dari situ, saudara, sudah ada 700 BKU Brimob didatangkan dari Jakarta, saudara. Dari siang mereka sudah didatangkan, saudara. Akhirnya dijegat, dibubarkan kita dengan tembakan-tembakan. Umat Islam nggak berhasil membakar daripada kantor gubernur, saudara. Nah besoknya, besok paginya, di mana-mana di kota Pontianak muncul spanduk. Apa bunyinya? Spanduk Dayak. Damai yuk. Ya kalau udah kalah ngajak damai. Damai yuk. Nah akhirnya semua pimpinan Islam diundang oleh Kapolda, oleh Pangdam, ngadep ke gubernur, habis gubernur dilabrak. Pada tokoh-tokoh Islam, Anda kalau mau ngadu domba di sini, Anda jangan jadi gubernur di sini. Kami nggak pernah punya permasalahan dengan orang Dayak. Kami selama ini berhubungan dengan orang Dayak dengan hubungan yang baik, hubungan yang bagus. Ini gara-gara kalian ngadu domba. Cukup sudah, jangan lagi adu domba, yaitu antara warga yang ada di Kalimantan. Akhirnya gubernur saudara minta maaf dan gubernur berjanji untuk tidak melakukannya lagi. 3 bulan kemudian, kita gelar tablik akbar besar-besaran lagi. Saya datang lagi, saudara. Kita datang, kita bikin di tengah lapangan luas. Kita mau tahu siapa yang mau bubarin pengajian. Siapa yang mau serbu kami. Siapa yang mau bunuh kami. Ayo, turun. Enggak ada yang turun, saudara. Kita bikin ribuan umat Islam. Itulah pentingnya bersama. Saya mau tanya, persatuan bagus tidak? Persaudaraan bagus tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Hampir terjadi di Kalimantan Timur di Samarinda. Setelah selesai Pontianak, sebulan kemudian saya ke Samarinda, saudara. Saya ceramah di beberapa tempat, mau ada acara besar di Islamic Center. Dayak-dayak non-muslim sudah ya turun, nolak, ngancam. Kalau Habib Rizik ke Islamic Center akan kami jagat, akan kami bunuh. Turun mereka, saudara. Sekitar 1000 orang turun, macam-macam senjata, datang ke kantor gubernur. Gubernur harus tutup Islamic Center. Gak boleh Habib Rizik untuk berceramah. Rencana ceramahnya besok malam, saudara. Saya nggak tahu ada demo semacam itu, saudara. Saya habis ceramah malam itu, saya pulang ke hotel, saya nggak tahu ada demo. Besok paginya, saudara, acara malam, pagi. Datang kepala suku Kutai, saudara, asli Dayak Kalimantan. Habib, kami dengar ini ada orang-orang Kalimantan yang mengaku-ngaku sebagai Dayak mau bubarkan pengajian Habib nanti malam. Saya bilang, oh ya, saya baru dengar kabar. Begini Habib, saya ini preman, saya keluar masuk penjara, saya sering bunuh orang. Tapi kalau Habib mau diganggu pengajiannya, ntar malam saya akan turunkan pasukan saya. Kita siap perang lawan mereka, Habib. Takbir. Ulangin yang dari Kutai. Datang lagi yang dari Bugis. Saudara, Habib, kami masyarakat Bugis. Nanti malam siap untuk menurunkan pasukan untuk perang lawan mereka. Jalan yang Bugis, datang lagi yang Banjar. Habib, bukan mereka lagi yang asli Kalimantan. Kami Banjar juga asli Kalimantan. Kami nggak reda
Mereka seenak-enaknya untuk menolak Habib. Mereka ngundang pendeta, kita nggak ganggu. Mereka ngundang misionaris, kita nggak ganggu. Gereja mereka bikin acara, kita nggak ganggu. Kenapa kita mau bikin mereka ganggu? Malam nanti kami akan turunkan semua anak-anak kami dengan senjata lengkap, Habib. Satu-satu datang berbaiat untuk perang, saudara. Nah kemudian datang lagi, saudara, yaitu dari suku Makassarnya, saudara. Nah begitu datang, saudara, sekitar jam 3 datang lagi dari suku Madura, saudara. Madura nggak ketinggalan, saudara. Datang dari suku Madura, Habib. Saya ini dari Madura, Habib. Madura ini, Habib, sejelek-jelek ke Madura cinta Habib. Sejelek-jelek ke Madura biar nggak sholat, kalau Islam diganggu, ya kita bunuh, Habib. Betul, betul. Nanti malam kami akan turun, Habib. Semua Madura yang ada di Kalimantan Timur turun untuk menghadapi mereka, Habib. Singkat cerita, malam habis Isya, saudara. Saya keluar dari hotel, luar biasa, ribuan orang. Ini bukan mau ngaji, mau perang. Saudara, wah bawa macam-macam. Yang Madura bawa celurit, saudara. Udah macam-macam. Yang Kutai, yang Dayak Muslimnya bawa mandau. Dayak Muslim banyak yang ikut, saudara. Mereka pakai ikat kepala merah, saudara. Ikut rame-rame. Saya pikir kok nggak jadi ngaji, kok jadi begini. Ini mau tabligh akbar. Saya diantar rame-rame, ribuan. Saudara, masuk ke dalam masjid. Ternyata di dalam masjid udah penuh umat, saudara. Jadi yang ngaji ribuan, yang mau perang ribuan juga. Jadi yang mau perang nih nggak ada masuk ke masjid. Habib ngajar aja di masjid. Habib tabligh akbar aja. Kita urusannya perang di depan, Habib. Subhanallah, bersatu umat, saudara. Anak kita berdakwah, ada 10.000 lebih yang hadir dalam Masjid Islamic Center, saudara. Selesai ngaji, saya keluar. Berarti udah selesai dong. Mau pulang, betul? Saya dijegat. Ini yang pada mau perang. Habib, musuh nggak datang, Habib. Kok perang nggak jadi? Wah ini nggak seru kalau begini, Habib. Nah, jadi bagaimana? Habib naik di mobil kami. Mobil bak terbuka, saudara. Ini udah jam 1 pagi. Mau ngapain? Kita keliling kota Samarinda. Kita cari mereka-mereka yang nantengin perang. Ya saya tolak, nggak enak. Orang udah mau perang. Nanti membuat orang jadi patah hati. Betul? Betul? Saya diri di atas mobil Jeep, saudara. Dikawal yang pakai motor, pakai mobil, saudara. Wah senjata. Polisi udah ngumpet semua, saudara. Nggak ada polisi di situ, saudara. Keliling. Keliling kita semua kota Samarinda sampai pinggir-pinggirnya. Mana kita cari? Siapa itu yang nantang perang? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, jelang subuh baru saya sampai di hotel diantar. Mereka tunggu. Nah, karena besok siangnya saya pulang, saudara. Nah, setelah itu baru mereka datang ke gubernur. Mereka minta maaf. Mereka bukan mau bermusuhan. Kenapa mereka takut? Umat Islam bersatu. Semua suku bersatu, saudara. Dayak Muslimnya, Melayunya, Ambonnya, Bugisnya, Makassarnya, saudara. Semua bersatu. Belum dari Maduranya, Jawa, ya saudara. Semua bersatu. Kalau kita bersatu, nggak ada orang kafir berani lawan kita. Betul? Takbir. Maka itu sebelum saya akhiri, saya mau tanya sekali lagi. Siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir. Kalau kita bersatu bersaudara, nggak bakal ada tuh peristiwa Sambas. Nggak ada itu peristiwa Sampit. Nggak ada. Nggak usah khawatir, saudara. Nggak ada. Peristiwa Ambon, peristiwa Poso, nggak bakal terulang lagi. Syarat kita wajib untuk bersatu. Nah, maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu? Mau dipecah belah tidak? Mau dipecah belah tidak? Baik, saya mau tanya, Habaib di Indonesia penjajah bukan? Penjahat bukan? Betul? Jadi kalau ada yang mengatakan Habaib itu penjajah, ngawur tidak? Kile tidak? Kile tidak? Kile tidak? Maka itu saya minta umat Islam di Madura bersatulah. Insya Allah. Baik. Sebagai penutup, jangan ada yang bergerak. Hari ini milad majelis yang ke-10 Nurul Hikmah. Saudara, karena itu yuk kita baca qasidah. Qasidah selamat milad untuk majelis Nurul Hikmah. Setuju tidak? Setuju tidak? Kita doakan agar majelis Nurul Hikmah ini
dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah.